Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bu Hera Yunisa, SEMAK, selaku dosen yang mengampu mata kuliah Audit 2 pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM 17066230079 dari S1 Akuntansi B Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan penjelasan mengenai modul 4 yang membahas mengenai kas dan juga setara kas. Yang meliputi kas besar, kas kecil, dan di sini akan membahas mengenai C31 tentang bank rekonsiliasi. Oke, langsung aja dari kas besar terlebih dahulu. Baik, di sini diketahui atau dinyatakan bahwa buku kas besar berasal dari penjualan tunai dan tagihan dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh. Nah, kita melakukan perhitungan fisik kas atau cash count pada tanggal 5 Januari 2019 sebagai berikut ada uang kertas, uang logam. Nah, diketahui sisa uang menurut buku kas pada tahun 2018 itu 3 juta. Nah, apakah sama uang yang ada dalam kas? Di sini kita diberikan pernyataan bahwa uang kertas sebanyak 125 lembar itu 50.000 sebanyak 125 lembar. Jadi kita hitung 125 lembar dikali sama 50 ribuan. Jadi ada 50 ribuan itu 125 lembar. Tinggal dikali aja senilai 6.250.000. Lalu ada juga di sini diketahui 20 ribuan sebanyak 170 lembar, yaitu 3.400.000 kan ditotalinnya. Selanjutnya di sini ada 10 ribuan sebanyak 100 lembar, 101 lembar. Di mana totalnya itu jadi 1.010.000. Lalu di sini ada uang kertas yang terakhir 65 lembar itu uang 5 ribuan. Berarti totalnya 325. Nah, dari uang kertas di sini kita totalin, kita jumlahin semuanya menjadi 10.985.000. Adapun diketahui uang logamnya yaitu sebanyak 14 keping. 14 keping seribuan. Berarti sama aja 14.000 dan 2 keping 5.500 perak, maksudnya 500 perak berarti 100.000. Totalnya yaitu 14.000 ditambah 1.000 yaitu 15.000. Dan ada surat berharga di sini nggak ada, lain-lain juga nggak ada. Sehingga totalnya itu dari uang kertas dan uang logam, yaitu uang yang ada dalam kas secara fisik, itu 11 juta. Nah, ternyata antara sisa uang menurut buku kas dan juga uang yang ada di dalam kas, itu ternyata beda ya secara fisik. Itu selisihnya 8 juta. Selisihnya lebih gitu kan. Nah, maka di sini ada keterangan selisihnya merupakan 6 juta milik PT Pelita, di mana uang tersebut tuh digabung sama kasir. Tuh, di sini selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Yang kedua, selisihnya ini 2 juta, di mana uang tersebut adalah uang tagihan dari PT Merdeka pada 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Maka kesimpulannya didapat berdasarkan prosedur performance atas rincian kas besar ditemukan bahwa adanya selisih antara uang menurut buku perusahaan dan uang yang ada secara fisik, yaitu 8 juta tadi kan. Nah, atas selisih tersebut, auditor ini menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan pemisahan kas milik perusahaan dengan pihak lain. Supaya apa? Supaya enggak kegabung kayak di yang nomor satu ini. Katanya kan PT Pelita perusahaan ini salah masukkan uangnya malah digabung sama PT Pelita. Lalu yang kedua di sini perusahaan menyarankan untuk mencatat transaksi tepat waktu supaya em, si kasir nih nggak lupa catat karena katanya di nomor 2 si kasir tuh belum catat. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai kas kecil. Nah, untuk kas kecil sendiri di sini ada kasusnya. Sedangkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada
tanggal yang sama untuk kas kecil ini menggunakan sistem dana tetap. Juga dipegang oleh saudari Sabrina. Sebagai berikut, uang kertasnya 50.000, uang logamnya segini gitu. Nah, sisa uang menurut buku kas di 2018 untuk kas kecil itu 2 juta. Dan uang dalam kasnya itu ada beberapa. Nih, uang kertas itu tadi kan ada 50 ribuan sebanyak 12 lembar. Jadi tinggal dikali aja 600, lalu ada 18 lembar 20 ribuan, 360 ribu, ada 23 lembar 10 ribu, dan juga ada 65 lembar 5.325 sehingga totalnya uang kertas itu adalah 1.515.000 rupiah. Sedangkan untuk uang logamnya di sini diketahui ada 1.000 sebanyak 13 keping alias 13.000 dan juga 4 keping 500 perakan yaitu 2.000 sehingga totalnya ada 15.000 untuk uang logam. Surat berharga di sini nggak ada dan lain-lain di sini ada 270.000. Kita make yang dari mana 270.000 yaitu dari sini dari petty cash voucher. Nah, di sini 270.000 itu dari 30.000 dari uang muka perjalanan ditambah bensin 20.000, parkir tol 50.000, bensin lagi 30.000, ongkos angkut 20.000 dan juga materai sebanyak 20 lembar dikali 60. Jadi 30, 20, 50, 20, 30, 20 dan juga 20 dikali 6.000. Sehingga totalnya nanti 270.000 nih di sini ada perhitungannya. Selanjutnya di sini kita menemukan jumlahnya 1.800.000 yaitu dari uang kertasnya ditambah sama uang logamnya dan juga lain-lain. Sehingga jadi 1.800.000. Nah, di sini ternyata ada selisih antara jumlah sisa uang kas menurut buku 2018 dan juga secara fisik. Itu ada selisih 200. Maka di sini kesimpulannya berdasarkan prosedur performance atas rincian kas kecil ditemukan bahwa adanya selisih antara antara uang menurut buku perusahaan dan juga secara fisik yaitu sebesar 200. Atas selisih tersebut berdasarkan kebijakan perusahaan akan ditanggung oleh kasir karena di sini udah ada pernyataan bahwa menurut peraturan perusahaan apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab si kasir. Dan dengan keterangan voucher dan pembelian perangko ditulis belum reimburse sehingga masih dianggap sebagai kas kecil karena sifatnya yang sekas kecil masih utuh. Reimburse. Selanjutnya itu ada di C31. Nah, di sini C31 merupakan bank rekonsiliasi. Di sini diketahui bahwa saldo awal menurut rekening bank dan menurut buku nih beda ya. Di sini kalau untuk rekening bank di sini ada 4.391.410. Sedangkan untuk saldo menurut pembukuan itu ada 5.849.910. Nah, di sini ada perbedaan kan. Jadi kita harus merekonsiliasi supaya hasilnya di sini balance, enggak malah tidak balance. Ini harus hasilnya tidak balance, hasilnya harus balance. Nah, di sini ada item-item yang udah diringkas dari analisis antara kedua pencatatan dari rekening koran maupun juga rekening perusahaan. Di antaranya itu ada BBM, nomor 009, terus ada BBK. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini ada BBM nomor 009, setor dari kas besar yang belum muncul di bank. Nah, karena ini belum muncul di bank, jadi kita harus masukin di bank itu sendiri. Maka kita langsung aja ditambah 20.000 dimasukin sini. Nah, 20.000 ini, 20 juta ini adanya itu di pencatatan si Bank CAB, namun belum dicatat di, belum muncul, maksudnya belum muncul di rekening koran. Jadi kita masukin di sini. Nah, yang kedua ini ada BBK 008, ternyata ini belum dikurangi di rekening koran. Jadi kita langsung aja
dikurang pembayaran utang PT Cakara BBK 008 yaitu 11 juta rupiah. Sehingga saldo menurut bank yaitu tinggal saldo menurut bank rekening koran ditambah 20 juta dikurang 11 juta menghasilkan 13.391.410. Nah, selanjutnya di sini ada saldo menurut pembukuan. Kita lanjut yang ke C ya teman-teman, karena di sini udah ada tambahannya dari rekening koran. KU masuk PT Lestari 10.600.000 rupiah. Lalu kita masukin aja 10.600.000 rupiah dari data dari rekening koran yang belum masuk di pembukuan perusahaan. Adapun yang akan ditambah lagi itu pendapatan jasa giro dari rekening koran juga untuk dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan. Ada juga yang dikurang, yaitu ada 3 koreksi kurang pencatatan PT Berkat BBK 001, yaitu senilai 990 itu dari mana? Dari 101.100.000 dari rekening koran dan juga dikurang sama selisihnya dari buku bank yaitu 100.110.000 110.000 sehingga hasilnya itu 990.000. Lalu ada tolakan clearing PT Krakatau yaitu 2.200.000 yang ada datanya di rekening koran yang harus dimasukkan ke buku perusahaan. Dan juga terakhir ada beban administrasi senilai 25.000. Sehingga kita menemukan saldo menurut pembukuan yaitu 5.849.910 itu ditambah sama ini 10.765.500 dan juga dikurang 3.215.000 rupiah sehingga hasilnya itu 13.391.410. Nah, di sini tuh hasilnya udah balance ya. Jadi di sini ada keterangan jika antara kedua ini beda angkanya berarti tidak balance. Nah, kalau ini sama antara saldo menurut pembukuan dan juga saldo menurut bank sama berarti di sini namanya balance. Baik, kesimpulannya yaitu saldo menurut rekening koran dan pembukuan yang berbeda harus direkonsiliasi atau disesuaikan sehingga saldo kas dari pembukuan maupun rekening koran itu balance atau sesuai. Nah, hal ini menunjukkan catatan bank dan perusahaan telah teridentifikasi dan sudah disesuaikan. Baik, segitu aja mungkin pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.